Selamat malam, kembali lagi bersama saya Jumadil Ibrahim. Di bincang malam kali ini, bincangnya anak muda bersama Nadia Kirana Kaswan. Selamat malam Nadia. Kak, Bagaimana kabarnya? alhamdulillah baik. Kak Rahim, Oh, saya sangat baik. Apalagi dengan situasi yang sekarang mencoba baik-baik saja. Mencoba baik-baik saja walaupun situasi sekarang lagi tidak kondusif. sangat tidak kondusif. Dari banyak yang kacau, ditambah lagi pandemi. Pokoknya Luar biasa. belum kondusif, tapi kayaknya di Kendari mulai aman-aman. Sudah lama tidak tidak diskusi lagi, Ya lama nih. tidak sharing-sharing lagi sama organisasi-organisasi. Dulu kita satu organisasi di Pramuka, di MPK. Ini salah Sekarang satu keuntungan mas. Ini keuntungan salah satu masuk organisasi walaupun dulu SMA tapi masih bisa menjalin komunikasi silaturahmi. sampai saat silaturahmi lah sampai saat ini. Itu sih ini salah satu untungnya masuk organisasi di SMA misalnya. Mungkin di kuliah tambah banyak organisasinya. Mungkin Nadia sekarang ikut organisasi apa? Dulu kan di SMA sama-sama saya. Sekarang kita beda kampus. Nah, sekarang Nadia ikut di organisasi apa saja? Boleh sharing kayaknya itu. Sekarang baru satu organisasi yang saya ikuti. Jadi mungkin dari awal dulu tuh namanya Komunitas Peradilan Semu atau bisa disingkat KPS. Salah satu organisasi yang ada di Fakultas Hukum. Jadi dia itu organisasi internal. Kira-kira bisa diberi gambaran dia apa sih? Apakah bisa menjurus salah satu konsentrasi begitu, misalnya perdata atau saya tidak terlalu tahu sih, pidana kalau tidak salah, dan dengan tata negara. Ya sih, ada sedikit ilmunya. Jadi kalau di organisasi KPS itu dia itu lebih kepada praktik-praktiknya. Jadi kita belajar tentang bagaimana praktik sidang yang sesungguhnya yang terjadi di lapangan itu ternyata yang terjadi di film-film ternyata berbeda dengan apa yang seharusnya terjadi seperti itu. Jadi di sana ada kita tidak hanya pelajari satu konsentrasi saja, tapi tiga-tiganya kita pelajari semua. Jadi keuntungannya itu banyak sekali kalau kita masuk organisasi, terutama organisasi internal yang berkaitan dengan diri kita. Selain itu mungkin ada. Selain itu mungkin ada lagi. Kalau di alasan saya masuk di organisasi ini, dulu sempat terpikir untuk tidak masuk organisasi apa-apa pas kuliah. Karena takut, alasannya takut, nanti mengganggu kuliah atau apa. Tapi sekarang lebih karena manfaatnya banyak. Ternyata masuk organisasi ini karena akan menunjang di kemudian hari. Merasa terganggu tidak dengan kuliah? Alhamdulillah sejauh ini tidak. Tergantung diri kita masing-masing karena SMA kita sudah tahu tentang manajemen waktu, jadi pas kuliah ini kita terapkan lagi seperti SMA. Ya, masih banyak lah yang harus banyak dipelajari sih. Masih banyak yang harus dipelajari di organisasi-organisasi kampus misalnya, baik internal maupun eksternal. Kalau untuk eksternal sendiri ada tidak? Kalau untuk saat ini belum, tidak tahu untuk ke depannya bagaimana, nanti dilihat. Bagaimana dengan sekarang kan pandemi juga, lagi-lagi pandemi.
membagi waktu di pandemi ini dengan kuliah online, dengan organisasi itu bagaimana? Membagi kuliah, kalau seandainya kuliahnya bertepatan dengan organisasi, kan kuliahnya itu secara online. Jadi bisa mungkin kita bagaimana selingi begitu. Bisa kita kuliah online dulu, habis itu minta izin ketika ada rapat seperti itu, baru menyusul nih ke sana. Oh iya, iya. Kan online juga bisa ini kan pakai Zoom kayak begini. Semua dilakukan serba daring. Kemudian apa ya? Online. Sekarang kuliah di hukum. Hukum Universitas Haloleo. Mantap sih. Lulus SNPTN. Wah, itu paling enak gitu. Lulus Ya, SNPTN. Berarti alhamdulillah. Anda Anda cerdas waktu SMA. Kenapa bicara begitu? Iya tuh, karena yang lulus SNPTN itu orang-orang yang cerdas, orang-orang yang pintar di kelas. Alhamdulillah kalau seperti itu. Pandangannya orang umpamanya seperti itu tuh. Alhamdulillah. Selain kata orang itu rezeki, tapi kan di kelas juga Betul. ada penilaian. Waktu SMA pernah apa ya? Selain hukum pernah mau ambil jurusan lain atau memang ini mentok di hukum saja gitu? Pertama, saya tidak kepikiran untuk masuk hukum sebenarnya. Tidak ada pikiran untuk masuk hukum dari awal, tidak ada. Kalau awal-awal saya itu mau masuk keguruan, FKIP. Orang tua juga sudah setuju untuk masuk di FKIP. Tapi ketika saya berubah pikiran, dan saya tuh kan anaknya suka nonton film, suka nonton baca berita, pokoknya suka yang berbau-berbau hukum begitu, mulai tertarik nonton film, tiba-tiba ada terkait dengan hukum, tertarik di situ. Jadi kenapa saya tidak masuk hukum? Itu public speaking lebih dikembangkan kalau masuk hukum. Memang fakultas lain sama, public speaking kita tetap diasah lagi, tapi seandainya saya masuk hukum, luar biasa saya rasa, karena bagaimana itu jadi jaksa, hakim, pengacara, maksudnya terhormat sekali seperti itu. Jadi orang tua saya itu pro kontra, dulu banyak pro kontra. Kalau kontranya gimana? Kalau Kalau kontranya dari orang tua sendiri, orang tuaku sangat tidak menyetujui saya masuk di hukum. Sangat bertentangan, apalagi ditambah dengan suara-suara dari para tetangga, orang asing. Jadi katanya, kenapa masuk hukum? Hukum ini tidak ada manfaatnya. Kenapa masuk hukum? Di masa depan mau jadi apa? Begitu selalu. Padahal masa depannya jauh lebih cerah kan. Tergantung lagi pada diri sendiri sebenarnya. Itu masing-masing. Tergantung. Bicara terusnya setelah dihukum bagaimana? Kalau setelah lulus di sini, paling-paling mau ikut tes. Saya itu kalau bisa ikut masuk kejaksaan, alhamdulillah kejaksaan. Tapi kalau tidak bisa, tes advokat, yang mana-mana saja yang Allah kehendaki. Yang penting berusaha lah. Berusaha. Belajar dulu, ikut Tapi tes. semoga yang diinginkan, yang ditargetkan tercapai begitu. Iya. Oh, kita kembali lagi di masa-masa SMA. Kita kembali lagi di masa-masa SMA yang begitu indah katanya. Sayang kalau dilewatkan. Cuma 3 tahun tapi rasanya di situ banyak drama dan lain sebagainya. Sangat banyak. Hal yang paling tidak dilupakan. Hal yang paling tidak dilupakan itu drama-drama di kelas. Contohnya. Contohnya. Mention orangnya lah. Mention orangnya siapa yang pernah jadi apa? Kak Rahim suka pancing-pancing. Mention saja.
Kenapa harus sebut nama? Sebut nama saja. Tidak, dulu pas SMA itu banyak drama-drama di kelas, pertengkaran, singgung menyinggung, itu yang paling Kan diingat. klasik-klasik saja lah ya. Ya ada yang wah Padahal begitu. Yang padahal wah hanya begitu. boleh dibesar-besarkan. Ada yang wah tidak sampai baku pukul. Kalau sampai baku pukul tidak hanya pertengkaran mulut ke mulut, Oh ya. sampai Sama, sama perempuan. pernah dengan laki-laki. Oh, Tapi bukan galak saya, ya. bukan Oh, saya saya. kira Anda. Siapa Astagfirullah. yang baku? Yang bertengkar itu siapa? Yang bertengkar itu siapa? Teman-teman saya. Oh iya. Maunya Masalah disebut sepele. namanya gitu. Sebut namanya buat kita mention. Jangan sampai saya dituntut pencemaran nama baik. Hancur. Santai kan? Santai lah. Oke, kita sudah bahas organisasi, SMA, kehidupan gimana pro kontranya masuk apa ya? Masuk kampus dan lain sebagainya. Tapi punya channel YouTube juga kan? Punya Apa? Nadia Kirana Kaswan. Nadia kakak, tapi jarang nih sekarang update. Nadia Kakak. Jangan lupa di subscribe guys. Nadia Kakak. Jangan Oke, lupa Nadia. subscribe juga channelnya Kak Rahim, Jumadil Ibrahim. Oke, thank you. Oke Nadia, mungkin sampai di sini dulu. Nanti kita lanjut lagi ke depannya. Thank you sharingnya di bincang malam kali ini. Terima kasih banyak pokoknya lah. Terima kasih banyak untuk menyempatkan hadir di podcast Bincang Malam. Oke guys, jangan lupa like, comment, dan subscribe channel YouTube Jumadil Ibrahim. Tunggu lagi bincang malam selanjutnya. Bincangnya anak muda. Sampai jumpa. Terima kasih.